Halo, salam Leadership Wisdom. Bersama saya lagi, Daniel Ronda. Senang boleh mengunjungi YouTube channel saya tentang kepemimpinan. Mungkin ada yang mencoba searching tentang kepemimpinan, lalu menemukan YouTube saya, tetapi belum mengenal siapa saya. Mengapa banyak bicara tentang kepemimpinan? Nah, bagi yang belum mengenal saya akan memperkenalkan secara singkat. Saya memiliki background pendidikan S3, doktor di bidang pendidikan dari Asbury Seminary di Amerika Serikat. Saya juga mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan kepemimpinan di kepemimpinan Kristen di sekolah-sekolah teologi, dan juga termasuk di bidang pasca sarjana dan doktor. Saya juga menulis buku-buku tentang kepemimpinan, menjadi pembawa acara seminar di kepemimpinan, baik terutama memang lebih banyak di gereja, tetapi juga sering saya dipanggil juga di lembaga-lembaga yang sekuler seperti bank, lembaga pendidikan, lembaga sosial lainnya, termasuk juga konsultan, hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan gereja, kepemimpinan, dan seterusnya. Jadi, saya sendiri adalah seorang praktisi, seorang akademisi yang menekuni hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Semoga ini akan menolong perkenalan singkat ini bagi yang mungkin sedang mencari YouTube tentang kepemimpinan dan menemukan saya dan bertanya-tanya siapa saya. Dan saya saat ini juga sebagai Ketua Sinode dari Gereja Kemah Injil yang berpusat di Jakarta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam membahas tentang kepemimpinan, ada banyak yang sudah membahas topik-topik menarik dan isu-isu menarik. Saya selalu menampilkan juga isu-isu yang dihadapi oleh para pemimpin di lapangan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang, pemimpin-pemimpin di level middle management yang terlibat dalam pelayanan di lapangan. Jadi saya ingin menolong mereka, dan pertanyaan yang mereka ajukan yang saya ingin bahas adalah soal menata waktu, soal manajemen waktu, mengatur waktu. Nah, ada keluhan mereka dan pertanyaan mereka adalah tentang mereka merasa kekurangan waktu. Misalnya waktu saya menanyakan kepadanya tentang pendidikan lanjutan, mereka mengatakan, "Pak, saya seperti kekurangan waktu, sibuk sekali dalam tugas dan pelayanan saya." Ada yang merasa tidak ada waktu. Ya, seringkali keluhan-keluhan klasik itu terjadi. Kemudian pada sisi lain juga ada gembala yang bertanya, pemimpin di lapangan bertanya, "Pak, kok saya merasa membuang-buang waktu? Saya merasa menghabiskan waktu percuma dan saya merasa tidak efektif. Saya frustrasi, saya tahu teori tentang manajemen waktu, tapi saya tidak bisa menghadapi kondisi di lapangan. Bagaimana caranya?" Misalnya, kalau ada orang datang ke kantor saya, datang ngobrol, saya tidak bisa menyuruh dia pergi. Dan saya akhirnya merasa, aduh, ternyata dia sudah bisa 2-3 jam ngobrol dan tidak ada tujuannya. Dan akhirnya saya menjadi sangat frustrasi sekali hari itu, karena saya merasa membuang waktu secara percuma. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang saya ingin bahas tentang bagaimana seorang pemimpin itu menata waktunya dengan baik. Karena tanpa dia menata waktu dengan baik, tidak mungkin dia menjadi pemimpin yang hebat dan efektif. Tidak mungkin dia akan menjadi pemimpin yang powerful. Tidak mungkin dia akan mengatakan saya akan efektif menjadi seorang yang memimpin organisasi jika dia tidak bisa menata waktunya. Nah,
Ada hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, ketika kita mengatakan menata waktu, pertama, tetapkanlah tujuan yang hendak dicapai. Goal-goal yang hendak dicapai dalam tahun itu. Apa maksudnya? Dengan menetapkan tujuan, goal yang ditetapkan tahun itu dan kita taruh di meja kita atau di dinding kita memiliki orientasi kepada penyelesaian. Dan akhirnya ada tenggat waktu dan penyelesaian waktu itu dengan baik. Jadi saudara harus menetapkan itu. Tanpa itu saudara akhirnya nggak punya target. Kalau nggak punya target waktu penyelesaian, maka saudara akan santai. Jadi penting menetapkan target-target yang hendak kita capai. Kemudian yang kedua, menaruh semua. Jadi di tahun 2022 misalnya, saudara menaruh semua agenda, kalender kegiatan saudara taruh semua itu dengan baik. Nah, kenapa? Karena dengan begitu saudara akan memiliki persiapan-persiapan untuk mempersiapkan materi-materi, misalnya diundang seminar, saudara sudah mempersiapkannya. Ada waktu untuk menatanya. Sehingga tanpa itu, kadang-kadang saudara tanpa menyiapkan, membuat buku agenda dan semuanya, akhirnya saudara kelabakan misalnya. Tiba-tiba saudara diingatkan, Pak jangan lupa, besok Bapak harus bicara. Saudara kaget setengah mati, saudara akhirnya persiapan apa adanya, mungkin karena pas hari itu saudara terlalu banyak meeting dan sebagainya. Mungkin saudara bisa menyiapkan materi, tapi sudah tidak terlalu efektif lagi. Dan mungkin saudara hanya menyampaikan materi-materi lama untuk saudara sampaikan, dan saudara akan kehilangan power. Ya. Kemudian yang ketiga, yang penting sekali adalah mulai menata waktu di kantor saudara. Penting sekali misalnya mengefisienkan rapat. Nah, banyak sekali rapat itu akhirnya terbuang percuma dalam pertemuan-pertemuan rapat baik di gereja, lembaga, dan sebagainya. Karena kita datang dengan mengatakan, ya sekarang kita mau rapat, agendanya adalah A, B, C, D. Bagaimana menurut saudara? Nah, memang ada kajian khusus tentang bagaimana menata rapat yang baik. Tetapi jangan saudara datang dengan tidak ada gagasan dulu. Misalnya saudara mau membuat suatu agenda rapat tentang perayaan Paskah misalnya. Saudara harus sudah siapkan eventnya, acaranya, sudah pikirkan dan tetapkan, kemudian pembicaranya. Lalu kemudian saudara mulai melobi orang-orang kunci di dalam rapat, sehingga rapat itu menjadi efisien. Jadi misalnya rapatnya bisa 3-4 jam, saudara usahakan 1 jam dan 1,5 jam sudah selesai. Karena apa? Karena rapat itu akan menguras energi. Apalagi kemudian ada debat yang berkepanjangan akibat daripada kita kurang mempersiapkan materi itu, merancangnya, dan hanya melepas bola. Akhirnya menjadi debat kusir dan tidak efektif sekali. Jadi yang ketiga itu penting mengefisienkan daripada rapat itu sendiri. Yang keempat, saudara, kalau ada tamu datang ke kantor saudara atau minta konseling atau ngobrol, maka tanyakan, Pak, ada perlu apa kira-kira? Tapi tentu jangan langsung biar duduk langsung saudara tanya dia, ada perlu apa enggak? Ngobrol-ngobrol lalu, Pak, mungkin boleh saya tahu ada apa? Lalu saudara jelaskan dengan cara yang sehalus mungkin, dengan adat budaya timur yang sehalus mungkin, mengatakan, Pak, saya ada pertemuan selanjutnya, makanya perlu tadi agenda. Saudara sudah siapkan baik agenda pribadi. Misalnya saudara mengatakan, Pak, saya sedang ada persiapan. Saya besok ada seminar, jadi saya harus persiapan. Jadi bolehkah kita ngobrol 30 menit sampai 40 menit? Nah, saudara sudah secara sopan, ya, polite, ya, saudara minta kepada orang yang datang ke kantor saudara atau orang
yang datang minta konseling untuk dia tahu bahwa batasnya dia ada di kantor itu 30 sampai 45 menit selama-lamanya kalau memang itu sangat-sangat penting. Tapi kalau dia hanya sekedar ngobrol dan hanya ingin cerita-cerita pertandingan sepak bola kemarin dan sebagainya, maka saudara mengatakan, aduh Pak, nanti kita ngobrol lagi. Mungkin saudara menata waktunya nanti pada waktu di kantor ada waktu namanya break time. Misalnya jam 10 sampai jam 10.30. Disitulah saudara ngobrol. Datang ke kantor mereka, datang ke meja mereka, lalu ngobrol. Nah, itu untuk menolong. Kenapa datang ke meja mereka, bukan mereka datang ke tempat kita? Kalau kita datang ke tempat mereka, maka kita pergi pun tidak jadi beban. Tapi kalau dia yang datang ke kantor kita suruh pergi, nggak enak. Betul tidak? Ya. Jadi, tapi kalau kita yang datang ke kantornya atau ke mejanya, lalu kita yang pergi, kita rasa kapan saja bisa pergi. Maka, saudara kelilinglah, ya, di menata itu, kelilinglah, ya, keliling, lalu katakan, ya, ayo, saudara, tentang sepak bola kah, ya, ngomong, cicat, cerita, hobi dan sebagainya, lalu ngobrol-ngobrol serius, lalu saudara bisa pergi kapan saja Anda bisa mau pergi. Tapi kalau dia yang datang ke kantor saudara, sulit, betul, sangat sulit sekali untuk menyuruh dia pergi, ya. Nah, berikutnya, jangan habiskan terlalu banyak menggunakan HP dan menonton. Nah, itu penting sekali. HP kita, alat kita ini sangat powerful. Hari ini chat itu kita ikut grup-grup WA begitu banyak. Belum lagi berita-berita di YouTube dan Facebook dan sebagainya. Begitu banyak. Dan begitu menggoda untuk menonton hiburan-hiburan dan sebagainya. Jangan habiskan. Misalnya, saudara harus memutuskan 1 jam untuk membalas WA dan membaca dan sebagainya. Lakukan itu. Efisienkan. Setelah itu, saudara fokus ke kerja. Kalaupun nanti harus membalas WA dan sebagainya, hanya yang membalas. Nggak usah lihat grup dulu. Nanti siang mungkin grup baru dilihat kembali. Sore baru dilihat kembali. Jangan tiap saat dipelototi. Ya, jangan setiap saat. Karena saudara harus menata waktu dengan baik. Kemudian berikutnya barulah ingat. Ya, ingat selalu pentingnya juga menata waktu untuk keluarga, kesehatan, hobi, dan seterusnya. Jangan juga dilupakan hal-hal seperti itu, termasuk istirahat. Tetapi dengan menata begitu rupa waktu kita, maka kita akan punya banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal utama yang menjadi target kita tahun itu yang kita mau selesaikan. Mungkin saudara mau studi, saudara banyak paper, saudara banyak tugas-tugas, saudara banyak hal yang mau dikerjakan. Targetkan itu selesai. Ya, jadi dengan mengefisienkan waktu, maka saudara akan jauh lebih efektif lagi. Dan itu akan menjadi habit, akan menjadi satu kebiasaan yang membuat saudara selalu akan melangkah di depan dari teman-teman saudara. Karena kuncinya bukan karena saudara hebat, pendidikan saudara S2, saudara S3, saudara, tapi kan saudara tahu menata waktu begitu rupa. Orang yang tahu menata waktu adalah orang-orang yang berhasil dalam kepemimpinan. Tuhan kiranya memberkati percakapan ini.